Selamat datang di acara Dare to Speak dengan tema Bersama Melawan Insecurity. Nah, di sini kita bakalan membahas isu-isu mengenai insekuritas dengan tamu-tamu spesial kita. Ada Mbak Ayu dan juga Mbak Yunik. Tepuk tangannya dong. Halo semuanya. Nah, di sini Mbak Yunik dan juga Mbak Ayu bakal berbagi pengalaman tentang pandangan mereka melawan insekuritas. Halo Mbak Ayu, Mbak Yunik, gimana nih kabarnya? Halo Sehat? Mbak Nada, sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih perjalanannya? Aman, lancar, terkendali bukan? Wah, Iya, pastinya ya. Masya Allah. Nah, langsung aja nih Mbak Ayu, Mbak Yunik. Untuk Mbak Yunik dulu deh. Apa sih pengalaman pribadi Mbak Yunik dalam melawan insekuritas? Pengalaman pribadi saya melawan insekuritas itu waktu SMP saya pernah mengikuti basket. Kemudian saya sakit dan Sakit apa tuh kalau boleh iya, tahu? sakit panas itu Mbak Nadita. Oh, Jadi itu yang tadinya saya jadi tim inti, kemudian saya menjadi tim cadangan. Karena itu saya merasa insecure karena tidak menjadi tim inti lagi. Nah kalau Mbak Yuni kan tim basket ya. Nah kalau saya sendiri Mbak Nandita, pada saat SMP juga nih sama ya. Saya tuh merasa dulu tuh pemalu Mbak Nandita. Udah pemalu, terus juga merasa kayak badan tuh nggak tinggi gitu. Karena teman-teman di sekolah pada saat itu tuh kayak tinggi-tinggi banget gitu loh. iya, apalagi Nah, lagi masa-masanya pubertas Iya, ya nah, kan, makanya- orang-orang sudah pada tinggi, kok kita segini-segini Iya, aja gitu. ya gitu. Nah, Merasa insecure ya Mbak. tapi pada saat itu kayak gimana ya caranya ya biar saya tuh enggak pemalu gitu. Jadi saya di situ mengikuti mengikuti ekstrakurikuler tuh Mbak Nadita. Dengan mengikuti banyak ekstrakurikuler Iya. mungkin. Kalau boleh tahu apa aja tuh ekstrakurikuler yang Mbak Ayu ikutin? Pada saat itu saya mengikuti ekskul pramuka Mbak Nadita. Nah, sehabis pramuka banget nih. Prak. Mantap ya Mbak Ayu ya. Iya. Nah, pada saat ikut ekskul pramuka, nah kebetulan pas itu mungkin karena saya kan lagi belajar percaya diri gitu ya Mbak Dita. Iya. Nah, ternyata saya dipilih menjadi wakil ketua OSIS Mbak Dita. Wah, Masya Nah, Allah, iya. keren Mantap sekali sekali. Mbak Ayu. Tepuk tangannya dong. Iya, mungkin karena itu saya membuang rasa nggak percaya dirinya itu loh Mbak Dita. Ya, good banget itu Iya. caranya. Kalau dari Mbak Yunik sendiri, cara melawan insekuritas dari Mbak Yunik karena menjadi tim, bukan menjadi tim inti tapi menjadi tim cadangan. Nah, cara Mbak Yunik untuk melawan, gimana nih caranya biar aku nggak menjadi tim cadangan, atau apa sih yang jadi kegiatan selain basket itu? Yang pertama saya berlatih dengan giat ya Mbak Nadita. Gimana caranya supaya saya bisa masuk tim inti tersebut? Terus perbanyak bergaul bersama teman-teman yang membuat suasana menyenangkan dalam lingkungan sekitar ya Iya. gitu ya sih Mbak Nadita. Berarti teman-teman tuh sangat mempengaruhi kita untuk tetap percaya diri, benar gak sih? Karena lingkungan yang baik bakal menciptakan pengalaman yang baik, benar gak sih? Benar Benar, sekali. benar. Nah, kalau cara mengatasi biar nggak insecure sendiri menurut saya Mbak Nadita yang pertama itu yang tadi percaya Diri. Nah, kita percaya diri akan adanya keahlian kita, Ya. kelebihan kita. Betul Kita sekali. tunjukkan, kita kembangkan keahlian kita Mbak Dita. Nah, yang kedua, kita harus mengenal diri kita tuh bagaimana sih, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Nah, kekurangan di situ tuh Mbak Dita. Kita gimana caranya biar kita tuh menutupi kekurangan dengan kelebihannya kita. Nah, yang terakhir kita harus bersyukur. Nah, Ya. betul sekali karena kan kata guru ngaji aku. Apa tuh? Iya. Kalau Nah, boleh tahu?
Allah itu menciptakan manusia itu dengan sesempur-sempurnanya dan sebaik-baiknya. Masya Allah, Iya. Maka dari itu saya berusaha mensyukuri apa yang Allah berikan kepada saya. Saya tinggi atau saya pendek atau saya kurus atau saya nggak cantik, padahal cantik ya kan? Cantik dong. Iya, Cantik dong kayak ya gitu. kan. Penonton Iya. cantik gak nih? Nggak ada receh. Nah, kalau Mbak Yunik sendiri nih, caranya gimana? Sebenarnya sih ada lagi rasa insecure yang ada di dalam diri saya itu. Saya kan badannya nggak ideal ya Mbak Nadita, jadi terbilang kurus dulu tuh. Oh, Ya, berarti nggak seideal sekarang. Iya. Sekarang lebih kurus karena porsi ideal kita tuh menuntut percaya diri kita. Iya, Bener betul nggak sih? banget Mbak Bener kan? Nadita. Gimana pengalaman pribadi atau cara untuk agar lebih percaya diri? Kan kalau Mbak Ayu sendiri kayak harus lebih bersyukur, mengikuti banyak ekstrakurikuler, contohnya pramuka, dan kemudian ditunjuk menjadi wakil ketua OSIS. Nah, kalau Mbak Yunik sendiri ngapain nih kegiatannya untuk melawan insekuritas tersebut? Dengan cara olahraga sih Mbak Nadita. Gimana caranya kita ngerasa insecure sama badan kita yang kurus ini. Iya. Gimana caranya biar badan kita ini nggak kurus lagi ya, dengan cara olahraga. Yang pertama lari, terus push up, sit up. Itu sih yang saya lakuin di rumah Mbak Nadita. Kalau boleh tahu dari lingkungan kalian nih, ada nggak sih teman-teman atau keluarga terdekat yang ngebuat kalian tuh makin gak pede akan diri kalian, kayak orang ini tuh selalu ngomongin kita bla 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 tentang keburukan kita, sedangkan itu tuh jadi apa ya? Jadi kalau bahasa kasarnya mah lo tuh bikin gue insecure doang gitu. Nah, ada nggak sih kalian? Ada sih temannya unik ya. Iya, teman-teman. Tapi menurut saya itu dia kembali lagi keluar dari zona nyaman. Nah, kalau misalnya kita di circle tersebut tuh kayak nggak merasa nyaman, mereka kayak nggak sama kayak kita keluar aja. Toh banyak orang-orang Yang mau temenan Iya, sama kita, iya, Masih betul. peduli sama kita ya Mbak Ayu. Iya. Ya. Jadi buat apa sih kita berteman dengan orang-orang yang ngebuat kita jadi nggak pede? Benar Iya, nggak sih? benar, Iya, benar lebih ke banget. jangan dengerin omongan mereka aja yang Nah. bikin kita sakit hati. bodoh amat. Harus bodoh amat. Iya, Bener bodo banget amat, iya, itu. benar sekali. Nah, abis itu ada nggak sih mungkin cerita teman-teman kalian tentang insekuritas atau tentang apapun itu yang bahas, aku kayak gini deh, kenapa ya? Terus mereka curhatnya sama kalian, yang kaliannya sendiri ini ternyata sedang insecure, dan cara kalian menguatkan mereka tuh kayak gimana sih? Dari Mbak Ayu dulu deh. Oke, ya udah kalau saya sendiri belum pernah sih Kak ada yang konsul ke saya karena saya bukan bidang ke situnya, tapi pernah ada cerita kayak teman saya tuh merasa saya tuh kalau misalnya enggak pakai make up nggak percaya diri deh. Saya tuh kalau nggak pakai yang bermerek nggak percaya diri deh. Wah. Nah itu tuh yang kuman-kuman kecil yang membuat kita nggak percaya diri kan Adita. Nah Iya. saya beri sedikit arahan ke dia bahwa kalau misalnya apa-apa itu kita harus Tetap percaya diri tentunya. Iya, harus Dengan percaya apapun diri. kelebihan dan kekurangan kita, iya, benar nggak sih? jangan Jangan kita tuh bersyukur. jangan tergantung kepada apapun yang membuat kita bunuh gitu. Apalagi dengan orang-orang yang ngomongin toksik tentang Iya, kita ya kan. Kita tuh harus bodoh amat tadi. Iya, bener. Iya, Nah. bener banget. Karena dengan kita selalu merespon tanggapan-tanggapan toksik, kita bakalan selalu terpengaruh dengan omongan mereka Iya, yang buat betul. kita jadi nggak percaya diri, bener, jadi membuat gitu. kita jadinya Overthinking. mungkin nangis tiap malam. Siapa tuh? Dari teman-teman pasti ada dong yang suka nangis tiap hari. Contohnya saya. Mbaknya sendiri dong ya. Iya. Gemini soalnya. Ih, sama sih Mbak, Gemini. Wah. Oh, kalau Mei Gemini. Iya, Gemini. Sama dong. Oh iya, kita sama. Iya, Gemini. Tas dulu. Iya. Nah, kembali lagi dengan tema insecure. Aku ceritain deh pengalaman pribadi aku tentang melawan insecure itu ya.
aku sendiri punya pengalaman pribadi yang melawan insecure tuh emang udah dari dulu, bahkan dari SD, yang mana aku tuh orang yang paling tinggi sendiri di antara teman-teman aku. Malah kebalikannya dari Mbak Ayu. Oh, iya. Aku paling tinggi sendiri, paling apa ya bahasanya, paling montok sendiri. Wih, montok tuh. Jangan bahas-bahas gitu Mbak. Aduh, Kita iya. insecure. Iya, insecure nih kita nih. Tapi Iya. di balik itu tuh aku tuh malah insecure karena kok aku beda ya dari yang lain, kok aku nggak sama ya kayak yang lain. Nah dari situ kayak aku jadinya nggak temenan lagi sama teman-teman aku yang cewek-cewek, malah aku temenan sama teman-teman cowok aku, yang mana itu juga malah menjerumuskan aku malah makin lebih insecure lagi. Tapi dengan teman-teman aku yang cowok-cowok itu, karena mereka yang tiap kali ngobrol dengan omongan mereka yang mungkin tajam dan selalu kena ke hati aku, dan itu juga menjadi inspirasi. Oh, aku nggak harus kayak gini nih, aku jangan kayak gini nih. Jadi aku melawan itu ya dengan daripada aku nangis tiap hari. Nah aku mending emang kenapa kayak gitu berarti kalau aku. Kita harus mengaca. Iya, Mbak. benar banget. Ngapain kita insecure dengan kekurangan kita kalau kita sebenarnya punya kelebihan? Mending kita nonjolin Iya sih, kelebihan yang kita punya itu. Betul. Bener nggak sih? Betul. Kembali lagi ke omongan saya dari awal, kita harus bersyukur gitu. Tapi cara bersyukur itu untuk tiap orang itu pasti berbeda-beda dan pasti punya jangka waktu yang berbeda-beda juga. Ada orang yang gampang untuk bersyukur, untuk apa ya? Untuk berdamai dengan diri sendiri itu pasti sangat sulit dan sangat memakan waktu yang cukup lama. Contohnya aku ini insecure dari SD. Aku itu berdamai dengan diri aku tuh baru akhir-akhir ini, baru kuliah ini aku berdamai dengan diri aku dengan mempunyai orang spesial yang ada di hidup aku yang ngebuat aku menjadi lo tuh nggak seburuk itu loh. Siapa tuh Mbak Nadita? Wah, jangan di-spill dong. Boleh dong spill biar kita itu ya. Iya, biar kita Embat. Mungkin Mbak Ayu sama Mbak Yunik sendiri tahu siapa sih orangnya di belakang kamera aja. Benar nggak sih? Iya, dengan kedatangan dia di hidup aku ngebuat aku jadi lebih percaya diri dengan tiap apa yang diomongin dia. Aku yang selalu berkaca, iya aku tuh gak cantik tahu, tapi dia selalu bilang kamu tuh cantik dengan bla 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 bla, yang ngebuat aku jadi pengen terbang. Ya, Bener terbang gak sih? yuk, Ih, yuk. jangan, enggak sekarang mah enggak. Kalau Mbak Yunik sama Mbak Ayu sendiri ada nggak sih orang-orang spesial yang menjadi percaya diri kalian gitu? Ada nggak sih? ada sih yang peran pasangan sih yang Wih. menurut aku itu apa ya? Insecure-nya hilang jadi Bener banget nggak sih? Bener-bener. Tos dulu dong. Tos dulu dong. Ih. Ya, Pasangan tuh sangat mempengaruhi, Iya. betul nggak sih? dan yang pertama pasti keluarga, Kak. Nah, peran keluarga itu penting banget untuk kehidupan kita, Kak. Oh, maaf. Nggak apa-apa, lanjut. Sepertinya Mbak Nadita ini ada hal-hal yang Enggak ada. Oke, maaf ya. Nah, peran Peran keluarga. ayah. Oh, ayah. Boleh lanjut. Ini di luar itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Oke. Gimana tuh tentang keluarga, peran ayah sendiri menghadapi insekuritas itu? Boleh dong? Kok jadi nangis? Nggak apa-apa. Peran ayah begitu sangat maaf. Gak apa-apa. Atau Mbak Yunik dulu deh, peran pasangan. Gimana sih? peran pasangan untuk saya tuh di balik keluarga itu ya. Iya, Dia ngajarin aku supaya tetap percaya iya, diri tetap pastinya, percaya diri. ya. Lebih bersyukur tentang apa yang aku punya, tentang kesederhanaan gitu Betul, sih. ya sih. Iya, jadi pernah cerita Apa tuh? pada saat SD itu Kak ya, saya tuh nggak ngerasa pinter Kak, tapi emang juara satu terus. Mantap itu. Iya. Konsepnya gimana? Ngerasa Jadi tuh- gak pinter tapi selalu ranking Iya. 1. Bukan flexing ya Kak. Aduh. Jadi cerita tuh
pada saat SD saya tuh nggak merasa pintar sendiri gitu, tapi teman-teman semua itu merasa saya tuh nonjolin banget sih kepintarannya. Apa-apa kalau misalkan lomba yang dipilih ayo, kalau misalkan disuruh maju ayo. Nah pada suatu ketika jadi keluarga saya tuh pada pergi ke Tangerang Kak. Iya. Nah di rumah itu cuman ada saya dan ayah saya. Berdua nih. Iya berdua. Jadi pas pagi tuh kan kalau misalkan nggak ibu yang bangunin kan ayah yang bangunin ya Bener, Kak ya. iya, bener banget. Nah itu tuh saya tuh bangunnya jam 8 gitu Kak. Ada kesiangan itu. Iya. Nah pas udah kesiangan saya tuh orangnya walaupun kesiangan tetap berangkat Kak gitu. Ayah jiwa kesemangatan tuh ada gitu. Selalu ada semangat Nah tuh. saya tuh kan terus diantar nih sama maaf jatuh dibenerin dulu Kak. Nggak apa-apa. Iya. Nah, iya pada saat itu kan udah tuh dianterin sama ayah saya ke sekolah kan. Nah mungkin karena teman-teman saya itu pada nggak suka ke saya karena apa-apa tuh yang dipilih tuh saya. Jadi saya tuh nggak boleh masuk Kak pas itu. Nggak boleh masuk sekolah karena kesiangan itu. Enggak, iya dikunci dari luar tuh jahat nggak banget dibukain. Mbak Ayu. Iya teman-teman saya nggak dibukain pintu. Mereka dikunci ya kan tok kok nggak dibukain, emang itu kayaknya sengaja sih Kak. Biar Kak Ayu nggak masuk. Iya gitu. biar aku tuh nggak masuk dan mungkin kebetulan di situ tuh nggak ada gurunya Kak, jadi kayak bebas gitu loh. Jam kosong Iya berarti jam ya? kosong gitu, jadi saya tuh ya pulang ya udah kok nggak boleh masuk, ya udah saya tuh kan pulang tuh jalan sendiri ke sawah kayak di film-film gitu tuh Kak. Kayak di film Ayhan gitu dah. Kayak baru gitu di sawah nangis aku tuh kok kenapa sih, jadi aku tuh pas pada saat itu aku nggak mau merasa aku pinter aku nggak mau, jadi kayak nggak nunjukin kepintarannya aku gitu semenjak itu Kak. Nah pas pulang ayah aku tuh bener-bener berusaha menyemangatin aku Kak. Dia berusaha kamu tuh jangan merasa sedih nggak punya teman, jangan banget. merasa sedih nggak punya segala apapun yang harus kamu mau. Iya. Nah itu semenjak itu saya merasa kayak oh ya kata ayah nggak boleh ngerasa kalau misalnya dunia itu milik kamu, Betul. nggak boleh itu. Nah kita harus tetap walaupun mereka nggak suka kita harus tetap berjalan. Benar Kita banget. nggak boleh berhenti tetap di situ. Kita harus tetap berkarya di luar sana gitu Benar Kak. banget, benar Nah jadi banget. menurut saya orang yang paling berkesan untuk insekuritas ini Iya. adalah ayah saya. Di keluarga pendukung Iya, dari keluarga. Tepuk tangan dong. Nah, untuk pengalaman pribadi aku lagi nih. Kalau Mbak Ayu dan Mbak Yuni kan pasangan dan keluarga. Kebetulan aku dari keluarga yang nggak bareng-bareng, nggak kayak Mbak Ayu atau Mbak Yunik yang ayah dan ibunya ada dalam satu rumah. Aku bahkan tidak tinggal bersama orang tua aku. Kenapa Kak? Karena emang dari dulu ya, pengalaman pribadi banget nih. Aduh diceritain di sini nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa dong Mbak. Semoga ayah Iya. saya nggak lihat. Dulu aku itu tinggal sama nenek. Nenek tuh pasti peran pendukung yang sangat-sangat berharga bagi hidup aku ya guys sih. Aku tinggal sama kakakku dan ayah dan nenek aku. Tapi emang ayah aku kan kerja. Jadi aku tuh kadang tuh bertiga doang sama nenek aku, bahkan atau bertiga lah sama kakak aku. Tapi di situ aku melihat peran penting ayah tuh ada sih. Cuma aku merasa kekurangan peran seorang ibu. Apalagi aku cewek ya kan, yang nantinya aku bakalan jadi orang tua, yang bakalan punya anak dan segala macamnya. Tapi di situ aku mencoba setelah sekarang ini besar sekarang di umur yang makin tua ini 20 plus ya Kak? iya lagi 20 bukan loh. di umur yang tua ini aku belajar banyak banget tentang caranya jadi cewek yang baik tuh kayak gimana sih, atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa wanita lakukan kayak masak, nyuci baju, bahkan lain-lain sebagainya. Bahkan aku udah bisa nyuci baju itu dari kelas 3 SD. Itu aku Masya Allah sekali. Iya, aku itu bawa baju ya dari rumah ke sungai atau bahasa Cirebonnya mah kali, Oh ke iya, kali bener. buat nyuci itu sama teman-teman, tapi banyak kan. Tapi
Di situ sih banyak banget pengalaman-pengalaman aku, tapi sekarang aku sudah berdamai dengan mereka semua yang ngebuat aku ya udahlah, orang aku juga hidup ya sama diri aku sendiri gitu. Aku mencoba untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan mereka dengan banyak sekali lah kejadian-kejadian yang harusnya nggak gini, ya nggak sih? Kayak harusnya nggak gini, terus harusnya ya gimana ya, tapi ya udah aja lah gitu. Tapi ya udahlah, mencoba untuk berdamai itu sangat susah menurut aku sendiri. Jadi sebenarnya aku ngebahas ini tuh harusnya bukan aku MC-nya, karena aku sendiri tuh suka insecure. Aku juga masih suka nangis tiap malam. Bahkan aku bisa nangis tiap malam, tiap minggu, tiap hari. Gak apa-apa Kak, kita sama-sama sharing aja. Iya, kita manusia. Biar kita saling menguatkan satu sama lain. Terbang kita bersama-sama. Oke, segitu aja deh. Oke, segitu aja pengalaman-pengalaman pribadi kita melalui insekuritas. Terima kasih teman-teman atas segala partisipasi atau pengalaman pribadi kalian. Semoga cerita-cerita dari teman-teman termasuk saya, Mbak Ayu, Mbak Yunik bisa menginspirasi kalian sebagai penonton ataupun pendengar untuk lebih berani dalam menghadapi insekuritas. Harus tetap bersyukur dalam bentuk apapun itu tentang diri kita. Benar gak sih? Betul banget. Oke. Terima kasih untuk kalian semua. Bye-bye.